Kisah Cinta Raden Sancaka, Episode X. Malam hari ketika Lastri gelisah, di tengah rasa mual, bercampur cemas, Pandu datang bersama dengan satu temannya yang diperkenalkan sebagai Jawi. Tanpa terduga, keduanya berhasil mengejutkan Lastri lantaran muncul secara tiba-tiba di dapur rumahnya saat Lastri hendak menuang air panas ke dalam gelas minumnya. Seandainya saja Jawi tak cekatan menangkap teko berisi air mendidih itu, dengan kemampuan sihirnya, pastilah air itu sudah membuat kaki Lastri melepuh sekarang. Kami minta maaf datang tiba-tiba. Dan tanpa mengucap salam, Pandu memohon penuh sesal. Namun hanya ditanggapi Lastri dengan mengibaskan tangan lemah, sembari berjalan tertatih menuju kursi kayu di sekitar sana untuk rehat sejenak. Kondisi Lastri yang belum pulih kendati telah menerima vitamin yang dibelikan bidan desa, membuat ubah wanita itu lemah, selayaknya orang kelelahan sepanjang waktu. Dan untuk alasan itu juga, Lastri jadi tidak tertarik untuk berdebat, kendati dirinya masih kesal, usai dikejutkan dengan kemunculan kedua tamunya secara tiba-tiba. Apa yang terjadi dengan Nyimas Ayu hingga jadi seperti ini? Tanya Pandu sembari mengamati Lastri dari ujung kepala hingga kaki. Akan tetapi, sebelum Lastri menjawabnya, Pandu tiba-tiba saja terhenyak mundur hingga menubruk Jawi yang mematung di belakangnya. Nyimas Ayu berbadan dua, terka Pandu terbata, yang membuat Jawi melotot dan ikutan menatap ke arah perut Lastri yang masih rata di balik kebaya kutu barunya. Maksud kamu? Nyimas Ayu mengandung calon penerus kerajaan Wiwitan? Jawi menepuk bahu Pandu dan langsung diangguki oleh rekan pengawalnya itu. Saya tidak salah bicara. Bukan. Nyimas Ayu. Pandu lantas meyakinkan sekali lagi. Kali ini Lastri mengangguk dengan lemah dan menatap sayu kepada dua pengawal utusan itu. Tolong, beritahukan ini kepada Raden. Apa yang harus kulakukan mulai sekarang? Aku sangat bahagia saat bidan di desaku memberitahu soal kehamilan itu. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa takut. Jika kehamilanku bisa terdeteksi oleh bidan itu, maka artinya aku akan mengandung selayaknya wanita lain yang menikahi manusia. Sementara, aku dikenal sebagai janda selama ini, dan orang lain tidak bisa melihat Raden. Saat perutku semakin membesar nanti, orang-orang akan berprasangka bahwa aku telah hamil di luar nikah. Dan jika itu sampai terjadi, maka aku akan diusir dari desa ini dengan cara tidak hormat. Tolong, sampaikan kekhawatiranku kepada Raden kalian. Tidak menunggu lebih lama, malam itu juga Pandu dan Jawi kembali pulang menuju kerajaan Alas Wiwitan. Pandu melaporkan semua yang telah disampaikan Lastri kepada Raden Sancaka dan ucapannya dibenarkan oleh Jawi selaku saksi yang diberi tugas untuk pergi bersamanya. Usai mendengar itu semua, Raden Sancaka akhirnya benar-benar bangun dari tempat tidur dan berjalan sambil tertatih dipegangi Pandu dan Panglima. Loreng yang sering berubah wujud menjadi harimau Jawa. Atas paksaan Raden Sancaka, ketiganya pun berangkat menuju kerajaan utama yang ditinggali oleh Prabu Jaya Wilangin dan Dewi Ningrum selaku raja diraja dari seluruh kerajaan Alas Wiwitan. Seolah tidak cukup membuat kesal kedua orang tuanya dengan kabar pernikahannya dengan bangsa manusia tanpa pemberitahuan. Terlebih dulu, hari ini, putra ke-6 dari 7 bersaudara itu kembali datang dengan kabar jika istri manusianya tengah mengandung dan jabang B4, yaitu tidak ada habis-habisnya. Kamu mengguncang istana dengan ulah yang selalu di luar koridor. Kenapa kamu tidak memikirkan sendiri tentang apa yang harus kamu lakukan sebagaimana kamu memutuskan untuk menikahinya kala itu? Prabu Jaya Wilangin murka. Selama ini, Prabu Jaya Wilangin selalu menaruh harapan tinggi kepada putra kesayangannya itu, agar dapat menjadi salah satu penerusnya yang dapat membanggakannya sebagaimana putranya yang lain. Sanggamara 99. Sebelum ia mendengar berita pernikahan putranya dengan bangsa manusia, Prabu Jaya Wilangin dan istrinya bahkan telah memiliki gambaran jodoh untuk Raden Sancaka, yakni putri salah satu teman mereka dari kerajaan Alas lain dan bukan dari golongan manusia. Meski tidak sepenuhnya membenci Lastri dan pernikahan mereka, namun tidak pernah terbayangkan sama sekali sebelumnya kalau di antara salah satu anaknya kelak akan menikah dengan makhluk dari bangsa fana itu.
Ditambah kejadiannya yang sangat tiba-tiba dan tanpa pembicaraan. praktislah bila efek kejutan yang diberikannya pun terasa bagai tamparan yang menyakitkan. Apalagi sebelumnya Prabu Jaya. Wilangin sudah sempat bergurau dengan temannya soal perjodohan putri-putri mereka, dan kecelakaan ini membuatnya merasa sebagai raja yang gagal menepati omongannya. Jika ayahanda mengizinkan, saya ingin memboyong Adinda Lastri ke istana dan mengajaknya tinggal di dunia kita selamanya. Raden Sancaka menghaturkan gagasan yang dimilikinya dengan tegas, meski kepalanya masih menunduk dalam. Jika kamu lakukan itu, maka dia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunianya. Apakah dia sudah tahu dan setuju akan hal itu? Sang Prabu balik bertanya. Sancaka terdiam. Ia teringat saat kali sebelum pergi meninggalkan Lastri, dan wanita itu tak menjawab saat ditanya apakah dirinya mau ikut ke dunianya atau tidak. Jadi bisa saja kali ini pun Lastri akan menolak ajakannya. Terlebih jika tahu dia akan terkurung di dunianya selamanya. Itu sama saja seperti menawarkan kematian kepada manusia. Aku tidak akan memberikan saran atau nasihat apapun padamu. Karena semenjak awal kamu mengambil keputusan ini pun tidak pernah membicarakannya terlebih dulu kepada kami orang tuamu. Satu hal pasti yang harus kamu ingat, kamu tidak bisa meninggalkan istana dan hidup di dunia manusia. Karena di sini, kamu adalah raja. Dan anakmu yang berada dalam kandungan wanita itu adalah milik kerajaan ini. Maka kelak, dia juga harus tinggal di alas wiwitan. Raden Sancaka kembali ke istana Tunggak Semi dengan wajah murung. Dia sudah tidak bisa mengharapkan apapun dari sang ayah terkait nasib rumah tangganya. Namun begitu, Panglima Loreng yang setia tidak ingin diam saja. Mencoba memberikan saran agar Raden Sancaka menemui kakak sulungnya yang memiliki kesaktian lebih tinggi dari semua adik-adiknya. Raden bisa meminta jamur panghuripan yang tumbuh di taman pribadi milik Raden Sulung untuk membantu Raden memulihkan tenaga dan kekuatan lebih cepat dan menyeberang kembali ke dunia manusia untuk bertemu dengan Nyimas Ayu Lastri. Jika Nyimas Ayu tidak ingin buru-buru membuat keputusan untuk tinggal di istana Raden, paling tidak Raden bisa bertahan di sana selama beberapa waktu untuk membujuknya sampai Nyimas Ayu bersedia. Raden Sancaka terkesiap, dan senyum pun mengembang di bibir pucatnya yang masih terlihat tidak sehat. Kamu memang panglima yang cerdas. Kenapa tidak kamu sampaikan saran ini sejak jauh-jauh waktu? Karena saya tidak menduga kalau Nyimas Ayu Lastri mengandung buah cintanya dengan Raden secepat ini. Selain itu, Panglima Loreng menjeda kalimatnya dan terlihat ragu-ragu. Raden Sulung selalu meminta barter untuk apapun yang diambil darinya atau istananya. Hal itu membuat saya ragu dan tidak berhenti memikirkannya sepanjang waktu. Apakah tepat menyarankan hal tadi kepada Raden? Atau justru akan menambah rumit masalah? Aku tidak keberatan dengan sistem yang dimiliki oleh kakakku. Aku akan memberikan apapun yang dia minta, asalkan bisa menjemput istri dan calon empatnaku. Subscribe, Kak! Untuk lanjut ke episode ke-11.